Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema renungan saat ini adalah di manakah hatimu berpaut. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tempat saya bekerja ada banyak pepohonan yang ditanam. Pohon-pohon tersebut ibarat taman yang bisa membuat hati terasa nyaman ketika lelah bekerja, kemudian sejenak keluar ruangan untuk mencari udara segar. Tanaman tersebut ternyata memiliki berbagai macam bentuk dan jenisnya. Pada umumnya, pohon-pohon tersebut memiliki beberapa bagian tertentu yang memiliki kekuatan dan fungsi yang berbeda-beda. Bagian yang tidak kelihatan dari pohon adalah akar yang biasanya terbenam di dalam tanah. Sedangkan bagian yang terlihat adalah batang, ranting atau carang, bunga dan buah. Kalau diperhatikan, ranting atau carang akan melekat pada batang pohon. Pada carang atau ranting-ranting tersebut akan terlihat bunga dan buah yang banyak. Meskipun ranting-ranting atau carang-carang itu lemah, jika dibanding dengan batang pohon yang terlihat jauh lebih kuat, tetapi ranting atau carang mampu menahan berat buah yang dihasilkannya. Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Pada sebuah pohon, ranting adalah tempat gantungan untuk pohon dan juga tempat di mana buah dihasilkan. Pokok anggur bertugas memasok kehidupan daripada ranting-ranting atau carang-carang, dan carang-carang itu mempunyai tugas untuk menghasilkan buah dan sebagai tempat gantungan dari buah yang dihasilkannya. Pokok anggur itu kuat sedangkan ranting itu lemah. Tetapi meskipun lemah, ranting atau carang tetaplah tempat buah dihasilkan. Untuk dapat menghasilkan buah, carang harus melekat pada pokok anggur. Ketika carang terpisah dari pokok anggur, carang tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibaratnya ranting. Sebagai ranting atau carang, yang perlu kita perhatikan adalah di manakah kita melekat. Kita harus melekat pada tempat yang benar. Saat kita melekat pada tempat yang kuat dan memberi kehidupan, kita akan mampu menghasilkan banyak buah. Saat kita melekat pada dunia, kita akan menghasilkan buah dari kedagingan kita. Ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang daripada Tuhan, yaitu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Tetapi sebaliknya, saat kita terpisah dari Tuhan, kita akan mati dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saatnya lah kini kita mengoreksi diri. Di manakah selama ini kita melekat atau terpaut? Apakah pada pokok anggur yang benar, atau kita melekat pada tempat yang salah? Pokok anggur yang benar adalah Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk dekat dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Karena ketika hidup kita berpaut dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga sampai saat ini kami tetap melekat padamu. Dampingilah kami terus ya Tuhan, agar selalu setia kepadamu dan tidak berpaling dari jalan-jalan-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk persiapan pesta demokrasi yang akan berlangsung di negara kami. Kiranya Tuhan jauhkan orang-orang yang akan bertindak curang. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami agar pemilu dapat berlangsung jujur dan adil. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berikan pemimpin yang baik, jujur, tulus mengabdi untuk melayani bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.